Seperti yang kalian tahu, aku adalah seorang remaja 18 tahun, and I will also assume kalau misalkan teman-teman semua juga adalah remaja. These are some things yang aku have in mind, dimana kayaknya I have to tell people about this. We have to discuss about this. Terutama untuk teman-teman yang umurnya masih di bawah aku dan of course still have a bigger chance than me. I won't really say that this is an advice, but rather I want you guys to think this deeply dan take to consideration supaya kalian gak menyesal atas apa yang aku sesali dulu. Take your academic seriously. Aku ingat ada di some point dimana aku bilang kayak sama teman-teman aku bilang kalau misalkan hey, nilai itu apa pentingnya sih? Nilai kan cuma angka, it doesn't really matter kita punya nilai yang besar atau kecil gitu. And nope, as much as I am ashamed that I ever said that, nope, nilai itu penting. Of course nilai itu nggak perlu tinggi, nggak perlu kayak kalian menghabiskan masa muda kalian, masa sekolah kalian hanya untuk mengejar nilai yang sempurna, no. Aku nggak bilang gitu, tapi aku pengen teman-teman semua take to consideration kalau misalkan nilai itu memang penting, kita harus akuin nilai itu penting, sehingga paling enggak kita punya nilai standar di antara B or B plus or maybe an A. Kenapa nilai penting? Oke, kita bisa lihat kalau misalkan kalian pengen masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalian bisa ikutin jalur SNMPTN kalau misalkan kalian eligible. Dan gimana kalian bisa eligible itu adalah dengan nilai yang bagus di angkatan kalian. Kalian masuk ranking berapa sehingga kalian bisa eligible buat didaftarin ke jalur SNMPTN buat masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan kalaupun kalian mau go study abroad itu kebanyakan menggunakan nilai dari rapot. Jadi semakin tinggi nilai rapot kalian, semakin mudah kalian untuk masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. I can't stress this enough, tapi kalau misalkan kalian masih di SMA, masih sekolah, masih bisa ngumpulin nilai sebanyak-banyaknya, dan do it. Do it. So yeah, if you're still in high school, if you're still going to school, pay attention to what your teachers say in class and have a nice score. Have a nice score. Be good to everyone. Equally, siapa aja, be good to them. Jangan bikin unnecessary enemies. Like it or not, we are social creators, dimana kita harus berbaur sama orang lain. Dan menurut aku di sini penting banget, it's crucial for us to treat people with respect. People bakal punya impression yang baik terhadap kita, dan impression yang baik itu nggak akan merugikan kita dalam segala hal. Of course, this is including making unnecessary enemies, karena kalau misalkan kita punya musuh yang emang sebenarnya tuh nggak penting gitu kita punya musuh, itu bisa ngebuat hidup kita jauh lebih tenang juga. Let's say kita lagi berantem sama orang di sekolah, pasti ada aja perasaan dimana kita jadi malas ke sekolah karena kita ada possibilities kita bakal ketemu orang itu. And that is what I told you about unnecessary enemies. Musuh yang cuman akan buat diri kamu merasa lebih gak enak lagi tentang diri kamu. Apalagi kalau itu terjadi, musuh ini ada karena masalah yang sepele. Tapi of course, it's not easy. Aku tahu banget itu gak mudah, karena pasti ada aja hal-hal yang membuat orang gak suka sama kita, atau kita bisa gak suka sama orang lain, and it's totally fine, it's normal. Namun menurut aku bakal lebih baik kalau misalkan kita berhati-hati untuk gak masuk ke someone's bad side. So yeah, pay attention to your behavior in front of people. Having experience, social experience, join a competition, volunteer activities, atau ikut organisasi. Aku lagi-lagi can't stress this enough, please do it. Saat SMP atau SMA, join OSIS, atau join any organization, misalkan ex-school, ikut lombanya, atau kalian bisa juga ikut volunteer activities, apapun yang kalian suka lakuin, join that. Kegiatan-kegiatan kayak gitu bukan hanya menghasilkan experience buat diri kamu, tapi juga bakal memberikan kamu sebuah sertifikat. Sertifikat itu bentukannya seperti ini semua. Dan mungkin untuk yang belum tahu, sertifikat ini bisa ngebantu banget kalau misalkan kalian mau apply kuliah ke luar negeri. Karena sertifikat ini menjadi tanda kalau misalkan kalian itu aktif both di dalam dunia akademik dan juga non-akademik, and it's so worth it. Trust me, it's so worth it.
Karena juga kayak gini, oke, mungkin kita bisa berpikir kalau misalkan gak apa-apa gue gak usah ikut organisasi pas gue masih sekolah, gue bisa nanti pas nanti udah masuk kuliah, atau gue juga mau ikut lomba ya pas udah kuliah aja. It's okay if you have that kind of mind. Kita juga bisa pikirin kayak gini, kalau kita ikut lombanya pas masih SMP, masih SMA, of course saingan-saingan kita juga masih sama seperti kita, yang mereka tuh belum terlalu berpengalaman, dan juga kayak di sini ini tuh baru-baru buat mereka, sehingga kesempatan kita untuk menang, kesempatan kita untuk belajar lebih banyak itu of course jauh lebih besar dibanding kita pas udah kuliah. Karena pas udah kuliah, siapa tahu orang-orangnya, anak-anak yang join lombanya itu mereka yang udah jauh berpengalaman. Let's say mereka udah ikut lomba dari SD, dari TK, dan kita yang baru ikut lomba itu ngerasa kayak, waduh, kita lawannya ini sama orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, right? Kamu bakal ketemu banyak banget orang yang berpengalaman, orang-orang dengan prestasi yang membludak gitu saat kalian di perguruan tinggi nanti. So, selagi kita muda, selagi kita masih di sekolah, punya chance besar itu, take it. Like really, take it. Karena beasiswa-beasiswa dari pemerintah Indonesia aja itu sekarang banyak untuk S1. Dan mereka itu pengennya kalau kalian aktif di both academic dan non-academic. Dan dengan kalian punya berbagai experience seperti ikut organisasi, ikut lomba, atau ikut kegiatan volunteer, itu akan membantu banget chance kalian supaya kalian keterima dalam beasiswa itu, sehingga kalian bisa kuliah gratis. Atau as simple as kalian bisa expanding your horizons dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pikiran kalian bakal jadi jauh lebih terbuka dengan kalian ikut sebuah kompetisi dan melihat langsung, merasakan langsung gimana sih kompetisi itu. Atau kalian ikut kegiatan volunteer, kalian bisa lihat berbagai macam keadaan yang beda banget sama hidup kalian. Really, aku benar-benar ngerekomendasiin banget kalian untuk at least punya pengalaman-pengalaman seperti itu 1 atau 2 kali aja selama kalian sekolah. Don't destroy your future saat kamu masih remaja, karena mencoba bukan berarti merusak ya. Aku sering banget dengar orang bilang kalau misalkan kalian itu coba-coba saat masih muda supaya nanti pas tua kalian gak penasaran lagi, supaya bandelnya itu sekarang aja, gak usah pas kalian tua. Kalian tua itu udah waktunya kalian retired dari bandel-bandelan. Nope, I think that's some kind of a bullshit. Karena bandel atau enggaknya seseorang itu tergantung gak sih kalian mau bandel atau enggak. Dan bandel itu seperti apa? Bandel itu general gak sih? Kalian tuh bisa jadi bandel yang menurut aku beda sama bandel menurut teman-teman semua. Bandel menurut teman-teman semua beda sama bandelnya aku, right? So di sini pentingnya kita tahu bahasan. Oke, aku ngerti banget ya. Sebagai remaja kita banyak banget mau coba hal ini itu, dimana kita mau ikutin teman-teman kita, mau ikutin pergaulan-pergaulan, mau cobain hal yang ini dan itu. Tapi menurut aku di sini crucial juga buat kita coba pikir, emang ini hal yang penting banget gitu buat gue coba? Emang ini hal yang gak akan ngerusak gue di masa depan? Karena di masa remaja itu pun kita memang sedang dilatih kan untuk berpikir yang mana sih yang baik dan mana yang benar. Dan saat itulah dimana kita penting banget buat mikir hal ini akan berujung baik atau buruk kalau kita lakuin. Having various kinds of experience as a teenager dengan merusak masa depan kamu itu adalah suatu hal yang berbeda. Itu sangat beda. Dimana ada beberapa hal yang sekarang remaja-remaja sekarang lakuin yang sebenarnya it's illegal dan itu bisa merusak masa depan mereka. Tapi itu jadi awam banget sekarang karena semua orang lakuin. And I want you guys to be mindful of what you are doing right now, supaya nanti di masa depan gak akan ada penyesalan dimana kayak harusnya gue waktu muda gue gak kayak gini. Karena apa yang kamu lakuin sekarang, pola pikir kamu yang kamu sedang proses sekarang di masa muda ini akan benar-benar mempengaruhi kamu di masa depan. I said this like I'm some kind of an old man, tapi justru karena aku remaja, justru karena aku seumuran dengan kalian, justru karena aku ngerti banget gimana rasanya jadi remaja yang kita tuh lagi di masa-masa rebel, dan itu buat aku ngerasa kayak okay, let's talk about this, okay? Ini penting buat kita bicarain. Sekali lagi, be mindful of your action saat kamu masih muda, saat kamu masih remaja, supaya kamu
gak akan regret dirimu saat kamu sudah dewasa nanti. And that is all yang aku pengen obrolin tentang keremajaan ini, si paling remaja or whatever it is. Ini adalah beberapa hal yang aku pengen banget teman-teman yang umurnya di bawah aku, yang di bawah 18 tahun, untuk lebih mindful dengan apa yang kalian lakukan, dengan advice yang aku bilang ini, supaya kalian bisa jauh lebih baik dari aku, supaya kalian gak akan terlalu stressed out masa lalu kalian, dan gunain masa muda kalian sebaik mungkin. Well, of course, I'm also young. Aku masih punya plenty chances buat lebih baik lagi. Tapi justru karena teman-teman lebih muda dari aku, jadi chance kalian untuk grow bakal jauh lebih besar daripada aku juga, ya kan? So please take all this to your consideration and be mindful. And that is all for today's video. I hope this helped. If you have anything in mind you want to say to me, please comment down below. And see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.